Halo semuanya, pada seri ini saya akan menjelaskan fungsi dan jenis-jenis asuransi sebelum kamu memilih produk asuransi yang tersedia. Namun yang perlu digarisbawahi, asuransi itu bukan tabungan ataupun investasi ya. Kalaupun ada jenis asuransi yang digabungkan dengan tabungan atau investasi, biasanya ada porsi asuransi dan investasi yang dibagi dari premi yang disetor dan pengambilan dana pun dengan jangka waktu tertentu, tentunya dengan resiko masing-masing instrumen produk dan investasi yang dipilih. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan sekilas apa sih perbedaan tabungan, investasi, dan asuransi. Ketiganya sama-sama penting untuk keuangan kita, tapi punya fungsi yang beda-beda. Mari kita bahas perbedaannya sekilas. Pertama, tabungan. Tabungan itu uang yang kita simpan di bank atau di suatu tempat yang menurut kita aman, buat kebutuhan sehari-hari atau darurat. Tujuannya simple, biar uang kita aman dan gampang diambil kapan aja. Tapi, karena risikonya kecil, cocok buat kamu yang butuh duit tunai atau dana cepat untuk transaksi. Kalau investasi, beda lagi. Ini cara buat mengembangkan uang kita dengan ambil risiko. Contohnya, kayak saham, reksadana, properti, atau bisnis. Tapi ingat ya, hasil investasi nggak selalu pasti. Cocok banget buat tujuan jangka panjang, misalnya dana pensiun atau pendidikan anak kuliah. Karena inflasi atau harga barang naik terus, kita perlu menginvestasikan uang kita di beberapa instrumen nih, agar nilai uang kita tidak tergerus inflasi. Nah, asuransi berbeda lagi ya. Ini bukan buat nyimpen atau ngembangin uang, tapi buat lindungi keuangan kita dari risiko tak terduga seperti perawatan di rumah sakit, kecelakaan, atau kematian. Asuransi itu kayak payung. Kita bayar premi kecil buat perlindungan besar, alias biaya besar saat perawatan, kalau ada kejadian nggak terduga. Jadi nggak perlu pakai tabungan atau investasi kita. Jadi, ketiganya saling melengkapi. Tabungan untuk kebutuhan cepat dan jangka pendek. Investasi untuk masa depan. Dan asuransi untuk melindungi dari risiko keuangan baik jangka pendek maupun panjang. Jadi pahami fungsi asuransimu sesuai kebutuhanmu ya. Dari banyaknya produk yang tersedia, kamu perlu mengetahui mana yang jadi kebutuhanmu. Supaya nggak bingung, cari produk asuransi medikal. Kita cari tahu dulu apa saja sih jenis asuransi tersebut. Lapisan pertama di piramida asuransi adalah asuransi kesehatan. Ini adalah perlindungan dasar untuk membayar biaya rumah sakit, obat-obatan, atau tindakan medis lainnya. Dengan asuransi kesehatan, kita nggak perlu khawatir keuangan kita terganggu karena biaya rumah sakit yang mahal. Asuransi kesehatan ini, ada yang menawarkan tipe santunan. Santunan ini hanya membayarkan klaim santunan plan yang dipilih dikali berapa lama kamu menginap. Misal, santunan yang dipilih 1 juta, lama menginap 3 hari, maka itu yang klaim yang dapat dicairkan hanya 3 juta rupiah saja, dengan sistem reimbursement, yang mana kamu akan membayar biaya perawatan dulu dengan menggunakan dana pribadi ke pihak rumah sakit, baru selanjutnya biaya diganti pihak penjamin asuransi. Berbeda dengan sistem cashless, kita tidak perlu bayar jaminan ke rumah sakit karena sudah ditanggung oleh pihak asuransi. Namun cashless ini ada yang menggunakan tipe inner limit, artinya tidak full cover karena ada batas limit yang ditanggung oleh pihak asuransi. Ada juga tipe cashless yang sesuai tagihan, alias full cover, ditanggung oleh pihak asuransi. Lapisan kedua adalah asuransi sakit kritis. Santunan ini memberikan dana tunai jika peserta didiagnosis dengan penyakit serius seperti kanker, stroke, atau serangan jantung. Asuransi ini penting karena biaya pengobatan penyakit kritis seringkali sangat besar dan bisa memengaruhi penghasilan kita. Dana tunai ini biayanya hanya bersifat 1-2 kali cair dan ditransfer ke rekening pemegang polis. Lapisan puncak adalah asuransi jiwa. Ini memberikan perlindungan finansial untuk keluarga kita jika sesuatu terjadi pada kita, seperti meninggal dunia. Santunan ini artinya ada dana tunai yang diberikan kepada penerima waris dari peserta yang tercatat. Fungsi asuransi jiwa itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Ada yang untuk hibah, ada yang untuk membayarkan utang atau cicilan agar tidak menjadi beban untuk keluarga. Asuransi jiwa adalah bentuk cinta dan tanggung jawab kita kepada keluarga, memastikan mereka tetap aman secara finansial meski kita sudah tiada. Jadi sekarang kamu sudah tahu mana asuransi yang akan kamu pilih?